Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau sebuah konsep pendidikan modern dari lembaga top dunia kayak UNESCO, ternyata nyambung banget sama kearifan Islam yang usianya udah ratusan tahun? Nah, kali ini kita bakal bongkar persilangan yang jujur aja cukup mengejutkan ini. Terutama di tempat-tempat belajar yang ada di sekitar kita, di luar sekolah formal. Yuk, langsung aja kita bahas. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Bisa nggak sih dua dunia yang kelihatannya beda banget, yang satu dari markas PBB di Paris, yang satunya lagi dari kitab-kitab kuno, ternyata punya tujuan yang sama untuk nyelesain masalah yang sama? Ini teka-teki yang menarik buat kita pecahin bareng-bareng. Oke, biar kita bisa ngerti gimana dua hal ini bisa nyambung, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Yuk kita bedah dulu apa sih sebenarnya cetak biru global dari UNESCO ini. 4 pilar UNESCO ini bukan sekedar daftar mata pelajaran ya. Anggap aja ini semacam filosofi buat bertahan hidup di dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian kayak sekarang. Tujuannya satu, ngebentuk manusia yang gak cuma pintar di kepala, tapi juga utuh dan bisa beradaptasi. Nah, di sini nih kita langsung nemu titik temu pertama yang keren banget. Konsep belajar seumur hidup dari UNESCO yang kedengarannya modern banget itu, ternyata udah jadi napasnya ajaran Islam dari ribuan tahun lalu. Tahu kan prinsip minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Keduanya loh ngelihat pendidikan itu sebagai sebuah perjalanan yang gak akan pernah ada garis finishnya. Oke, kita udah lihat konsep besarnya. Sekarang, bagian yang paling seru. Gimana caranya cetak biru global ini diterjemahkan ke dalam praktek nyata di pendidikan agama Islam? Kita lihat satu persatu pilarnya. Pilar yang pertama adalah soal menguasai alatnya dulu, yaitu alat untuk mencari ilmu. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita pelajari, tapi yang lebih penting, gimana cara kita belajar. Nah, ini dia kuncinya. Ada pergeseran fokus. Dari yang tadinya cuma menghafal dalil, jadi benar-benar paham. Dalam konteks PAI, learning to know itu artinya kita nggak cuma hafal ayatnya, tapi kita juga ngerti gimana cara menafsirkannya, gimana cara ngambil hikmah dari situ. Ini soal melatih cara berpikir yang kritis. Lanjut ke pilar kedua, learning to do. Pilar ini fokusnya adalah gimana cara menerapkan ilmu yang kita punya ke dunia nyata. Kan, ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang nggak berbuah ya kan? Disinilah iman itu jadi kelihatan dalam tindakan. Learning to do di PAI itu bukan cuma soal ritual ibadah, kayak gerakan sholat yang benar. Tapi juga soal etika, gimana kita jadi orang yang jujur, adil, sopan sama orang lain sehari-hari. Ini soal karakter yang bisa dirasain, bukan cuma diyakini dalam hati. Pilar ketiga ini, wah mungkin ini yang paling relevan banget di zaman sekarang, yang kayaknya gampang banget terpecah belah. Intinya satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa hidup bareng dengan damai meskipun kita ini beda-beda? Dan ternyata, ajaran Islam itu sangat mendukung tujuan ini. Ada konsep ukhuwah atau persaudaraan dan tasamuh atau toleransi. Ini kan inti dari PAI. Pilar ini ngajarin kita buat melihat perbedaan itu bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai sebuah anugerah. Akhirnya, kita sampai di pilar terakhir. Dan bisa dibilang ini adalah puncaknya, learning to be. Ini udah bukan lagi soal apa yang kita tahu atau apa yang kita lakukan, tapi lebih dalam lagi, yaitu soal jadi siapa diri kita seutuhnya. Nah, ini dia tujuan utamanya. Baik UNESCO maupun PAI ternyata ketemu di satu visi yang sama, ngebentuk manusia yang utuh, seimbang antara akal, hati, dan juga fisik. Dalam tradisi Islam, ini dikenal sebagai perjalanan menjadi insan kamil atau manusia paripurna. Bukan berarti jadi sempurna tanpa salah ya, tapi jadi pribadi yang terus mau tumbuh, punya integritas, dan berakhlak mulia. Terus pertanyaannya, di mana sih semua pembelajaran keren ini terjadi? Jawabannya, seringkali justru ada di luar tembok sekolah formal. Tempat-tempat kayak madrasah diniyah, TPQ, sampai majelis taklim di komplek rumah kita, itulah laboratorium sosialnya. Di sanalah teori-teori di kitab itu ketemu langsung sama praktik sehari-hari. Belajar berbagi, hormat sama yang lebih tua, kerja sama bareng, semua terjadi di sana, dalam komunitas yang nyata. Prosesnya juga jelas banget, dimulai dari memperkuat hubungan kita ke atas dengan Tuhan atau hablum minallah. Nah, pemahaman ini kemudian dipraktikkan dalam hubungan kita ke samping dengan sesama manusia atau hablum minannas. Hasil akhirnya apa? Ya perilaku sosial yang baik, yang beradab, yang bawa manfaat buat masyarakat.
Nah, tentunya, semua teori bagus ini harus diuji di dunia nyata. Dan medan perang modern kita adalah dunia digital yang isinya campur aduk. Terus gimana keempat pilar ini bisa jadi bekal kita buat bertahan di sana? Islam itu ternyata udah punya toolsnya namanya tabayun. Ini adalah prinsip untuk selalu cek dan recheck, klarifikasi, verifikasi dulu kebenaran sebuah informasi sebelum kita telan mentah-mentah, apalagi sampai ikut menyebarkannya. Ini semacam filter anti-hoax bawaan. Coba kita sambungkan ya. Pilar learning to know itu yang melatih kita buat melakukan tabayun, skill teknis buat nyaring informasi. Sementara pilar learning to be ngebangun benteng karakter dari dalam, biar kita nggak gampang goyah. Di era digital ini, kombinasi keduanya itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi bekal wajib buat kita semua. Sebagai penutup, yuk kita kembali lagi ke tema awal kita, bahwa belajar itu adalah sebuah perjalanan yang nggak akan pernah ada ujungnya. Jadi, kesimpulannya apa? Ternyata nggak ada pertentangan sama sekali. Justru yang ada adalah sinergi yang kuat banget. Waktu pilar-pilar pendidikan global ini digabungkan dengan nilai spiritual yang mendalam, hasilnya adalah pembentukan manusia yang unggul, yang lengkap, dan siap menghadapi tantangan zaman apapun. Dan saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan pengingat yang luar biasa dari seorang ulama besar, Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau pernah bilang, seseorang itu dianggap pintar selama dia terus belajar. Tapi begitu dia merasa sudah pintar, nah saat itulah dia jadi bodoh. Semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa inti dari ilmu itu adalah kerendahan hati untuk tidak pernah berhenti belajar dan bertanya. Terima kasih sudah menyimak.